lagi bersama aku di channel aku di Passion Corner. Buat kalian yang belum follow Instagram aku, jangan lupa follow dulu di Passion Corner buat kalian biar nggak ketinggalan video-video aku atau live streaming aku atau mungkin kayak sesi tanya jawab di story yang biasanya aku buka dengan kolom tanya. Jadi jangan lupa follow dulu, subscribe dulu. Dan kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku waktu pertama kali kerja di Australia. Jadi aku kan kadang-kadang nonton video YouTube gitu ya. Terus banyak kan anak-anak WHV yang pada bikin YouTube terus pada cerita pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman pertama mereka. Bahkan ini aku baru aja nonton yang terakhir kali itu adalah pengalaman salah satu teman kita lulusan UI yang dia dapat pekerjaan pertamanya itu parah banget di daerah pertambangan di daerah North Territory, daerah Darwin. Karena memang kalau menurut aku ini salah teknik gitu maksudnya. Jadi kayak dia datang langsung ke kerjaan yang berat dan yang panjang, super panjang, malah dia sempat mention juga 14 jam. Terus juga area di atas sana juga panasnya minta ampun ya kan. Jadi udah kayak banyak banget lah faktor yang membuat badan itu menjadi amat sangat lemah gitu ya. Kalau aku dulu alhamdulillahnya aku tuh juga dulu kan ke daerah atas gitu ya, yang daerah yang memang rawan suhu di atas 40 derajat gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aku itu aku nggak tahu ini sebenarnya tidak disengaja, tapi alhamdulillahnya aku termasuk mungkin laki gitu kan, jadi dapat kerjaan yang sebenarnya kerjanya gampang banget karena waktu itu aku dapetnya kan jadi waitress ya kan, aku di bagian front of house. Waktu itu aku sempat ditanyain kan mau di front atau di back gitu, terus aku bilang front aja karena aku memang dari awal ke Australia aku memang pinginnya aku jadi waitress aja deh kayak gitu kan, karena kerjaannya kan gampang gitu pikirku. Tapi waktu itu ternyata yang di luar gambaran ya, yang di luar pikiran dan ekspektasiku itu adalah karena ternyata waitress di Australia itu tidak hanya mengantarkan makanan. Nah, itu yang pertama. Jadi poin penting gitu kan yang perlu digarisbawahi, bahwa waitress itu tidak seperti di Indonesia yang kalau misalnya kita cuma nganterin makanan aja, kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan lain ya kita cuma nunggu gitu kan, bisa duduk juga gitu sambil nunggu gitu kan. Kalau kita sering lihat tuh mbak-mbaknya di restoran duduk nungguin orang pesen atau nungguin dipanggil customer buat pesen, atau mungkin udah pesen terus nungguin makanannya jadi gitu baru nanti dianterin gitu kan. Nah, ini yang di luar ekspektasi gitu. Ternyata waitress di sini itu tidak semudah dan tidak segampang yang kalian bayangkan pada saat kalian masih di Indonesia, karena dulu aku juga mengalami hal itu gitu kan. Jadi kerjaan pertama aku itu adalah waitress di front of house di salah satu cafe yang amat sangat terkenal di Western Australia. Namanya itu adalah Dom Coffee. Kalau misalnya kalian mau cari kerja di Dom Coffee, kalian tinggal buka websitenya, kalian pilih nama kotanya, di situ nanti akan ada infonya mereka butuh apa enggak gitu kan. Ada lowongannya, atau kalian bisa juga cari di Gumtree Jobs, terus di Jora Jobs atau di Six Job gitu kan. Di situ juga ada juga tuh kadang-kadang lowongannya gitu. Pokoknya dari Dom Coffee itu terkenal banget. Dan beruntungnya aku adalah, bagusnya si Dom Coffee ini itu adalah karena mereka tidak hanya memberikan skill kepada kita ya, tidak hanya mentraining kita, tapi juga memberikan fasilitas gitu. Kalau misalnya Dom Coffee-nya itu tidak berlokasi di area city, contohnya kayak aku waktu itu kan aku ke Port Hedland gitu kan, itu kan town outback gitu kan, yang jauh banget dari city. Masih di town sih, tapi itu outback gitu kan, area remote area. Jadi otomatis mereka menyediakan fasilitas berupa akomodasi misalnya kayak gitu. Kita tetap harus bayar, gengs, nggak gratis, tapi bayarnya tuh amat sangat murah banget. Itu akomodasi termurah yang pernah aku bayar di Australia. Karena aku waktu itu kalau di Port Hedland itu cuman bayar 50 per week. Waktu itu ya tahun 2020 itu cuman 50 per week. Sedangkan 50 ini pun ini dipotong dari gaji kita. Jadi kita tidak mengeluarkannya di awal gitu. Jadi kalau aku bilang aku beruntung banget gitu kan dapat kerjaan ini gitu. Kalau di Newman itu akomodasinya, kata teman aku yang dari Port Hedland pindah ke Newman, orang Amerika, Lukas bilangnya itu 70 per week. Dan modelnya kalau yang di Newman itu memang kayak rumah gitu, rumah kayaknya disewa sama Dom terus buat akomodasi untuk workernya gitu.
Terus kalau kalau yang di dom yang di Port Headland-nya itu memang akomodasinya memang milik domnya gitu, karena dia satu bangunan sama si kafenya, cuman posisinya ada di belakang kafenya persis gitu. Jadi ada sebenarnya juga ada pintu yang menyambungkan akomodasi kita dengan kafe. Cuman si manajernya bilang ke kita jangan pakai pintu itu gitu, kita tetap harus memutar gitu kan, lewat belakang atau lewat depan kayak gitu untuk masuk ke domnya. Jadi ya udah kita patuhin aja. Tapi kalau si manajernya mau masuk nih dari si kafenya itu ke akomodasi kita itu bisa. Jadi cuman dia doang yang boleh kayak gitu. Cuman dia doang yang boleh punya akses khusus gitu ibaratnya. Kalau kita pegawai nggak boleh, kita tetap harus muter untuk masuk ke kafenya kayak gitu. Terus enaknya lagi nih, fasilitasnya amat sangat lengkap. Aku nanti coba juga posting di YouTube, karena memang udah pernah ngevideoin tour tempat tinggal gitu kan, udah pernah. Dan itu memang bagus banget. Terus yang aku merasa kayak aku beruntung banget kenapa aku bisa dapat kerjaan pertamaku ini gitu, tepat banget posisinya, pokoknya kayak pas banget deh gitu buat aku yang kayak baru nyampe di Australia gitu kan, nggak ada pengalaman gitu kan. Aku kan kayak di Indonesia aku selalu kerja skill, tiba-tiba di Australia aku mesti harus bekerja yang nggak pakai skill, dan aku juga tidak pernah kerja di hospitality sama sekali gitu kan, nggak pernah kerja fisik juga sama sekali. Jadi kayak kerjaan pertama aku tuh kayak bener-bener ngebuat aku tuh kayak banyak banget belajar, dan juga jadi kayak memang sih kaget, tetap ada lah ya kaget, namanya juga kita kerja di luar negeri, kita nggak pernah gitu kan, pasti ada culture shock tetap. Tapi aku bersyukurnya culture shocknya tuh nggak parah gitu loh, nggak parah, nggak banyak banget. Paling cuman yang paling parah tuh badan itu kayak susah, kayak masih belum beradaptasi, apalagi kalau misalnya kita di Indonesia nggak pernah olahraga ya kan. Aku sih masih ada lah sedikit olahraga, renang atau apa gitu, tapi bukannya kayak rajin banget, kayak seminggu mungkin rutin 2-3 kali gitu kan. Misal kayak temen aku tuh nge-gym gitu, itu mungkin dia nggak kaget badannya gitu, tapi aku kaget banget badannya. Jadi waktu itu aku dapat kerja itu padahal jam pendek loh ya, padahal ini jam pendek loh, cuman kayak 5 jam atau 6 jam sehari, dan itu pun aku masih yang 5 hari kerja. Jadi seminggu tuh cuman 5 hari dan 5 jam atau 6 jam itu aja, gengs. Oh my god, gengges, aku itu jalan kalau lagi libur nih, jalannya ngangkang-ngangkang, bener-bener kayak orang hamil. Kalau kalian pernah lihat orang hamil jalan, nah kayak begitu dah. Karena kaki itu ketekuk sedikit nih ya, gini dikit tuh, itu udah kayak sakit banget gitu pokoknya. Jadi jalannya ngangkang-ngangkang karena berusaha mencoba untuk tidak menekukan kaki pada saat berjalan. Jadi kan ngegleng gitu dong, deng 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 gitu dong, kayak gitulah pokoknya. Tapi aku bersyukurnya adalah gini, Dom Coffee itu pertama ya, kita itu di training, kita dikasih juga pendidikan macem kayak legal education gitu ya, kayak kursus online gitu, namanya Dom Foundation. Wah keren men, Dom Foundation emang beneran keren. Ini websitenya keren, di sini juga keren, semuanya keren. Kadang ada yang ada videonya, kadang ada tulisannya sama gambar gitu kan. Pokoknya keren, kayak mata kuliah, beneran kayak kita kuliah nih, tapi ini sistemnya online gitu kan. Terus nanti itu ada tesnya juga gitu kan. Jadi kayak kita habis belajar apa aja, ada video, ada apa, kita nonton, nanti ada tesnya, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan harus benar. Kalau misalnya kita benar, kita next ke step selanjutnya, ke next level gitu istilahnya lah ya. Terus di Dom Coffee itu juga kita kayak di training, sebulan pertama itu biasanya floor ya kan. Nanti habis floor itu kita nanti mulai diajarin yang lain gitu. Kayak misalnya jadi kayak ada grade-grade kayak gitu loh, kayak ada level-levelannya gitu. Jadi habis floor nanti kita, kalau aku waktu itu sih ya, aku habis floor itu aku mulai diajarin minuman dingin. Nanti dari minuman dingin nanti biasanya kasir. Kalau enggak, ada teman aku yang orang Cina, karena aku di minuman dingin, dia yang kasir duluan gitu. Nanti abis bagian kasir, nanti minuman dingin misalnya gitu kan, gantian gitu kan. Terus nanti abis dari kasir sama minuman dingin itu kan udah tahu floor sama yang bagian di depan, tapi yang bagian yang area customer sama dingin gitu kan, yang minuman dingin. Habis itu baru nanti diajarin ke minuman panas, jadi barista kayak gitu. Jadi kita nggak perlu tuh yang namanya kayak les barista gitu kan, nanti bakalan diajarin juga di situ gitu kan. Terus nanti kalau misalnya dari situ udah, biasanya nanti ditanyain kayak temen aku nih kan, ada kan dia teman anak orang Bali, namanya Ji. Si Ji ini
dia habis semuanya udah bisa, dia ditanyain mau tahu bagian belakang nggak gitu kan, atau kalau nggak salah waktu dia belakang dulu apa ya baru depan, aku lupa deh. Pokoknya intinya kalau misalnya udah tahu semuanya, nanti kayak tinggal departemen yang berlawanan gitu kan. Kalau dari belakang ya nanti mungkin kalau mau bagian depan, kalau dari depan ya mungkin kayak kalau mau bagian belakang gitu kan, mau tahu tentang kayak back of house nggak gitu kan. Terus nanti kalau misalnya kayak gitu nanti diajarin tuh jadi cook gitu kan. Jadi tukang masak kalau di Australia yang tidak bersertifikasi kan nggak disebut chef, tapi disebutnya cook gitu kan. Jadi misalnya kayak gitu diajarin kayak jadi cook gimana. Kalau misalnya udah bisa tuh cook sama bagian depan, itu biasanya nanti next levelnya adalah supervisor. Tapi ada juga, bisa juga nih kamu nggak mau tahu bagian belakang, tapi kamu tetap bisa jadi supervisor gitu setelah tahu banyak hal, misal kayak mempelajari menu-menu atau something gitulah, pokoknya yang kayak krusial yang penting-penting yang memang itu harus dan wajib diketahui sama yang posisinya di atas gitu kan. Karena takutnya nanti ada kayak misal kesalahan menu, atau misalnya ada kayak urgent gitu kan, tiba-tiba yang masak di belakang sakit mendadak, atau misalnya kayak tiba-tiba kenapa gitu loh, pokoknya yang mendadak. Itu maksudnya biar supervisor bisa menggantikan gitu kan, menggantikan sementara, maksudnya masak sementara. Tapi ya mungkin enggak akan seenak atau yang benernya yang biasa masak, mungkin akan ada sedikit perbedaan, tapi setidaknya dia harus tahu gitu kan basicnya gitu. Atau kayak misalnya menu ini cara masaknya gini untuk jadi kayak gini gitu kan, seenggaknya mereka harus tahu gitu kan. Nah, aku dulu bersyukurnya adalah kerjaanku jam pendek ya kan, jadi ada waktu banyak banget untuk beradaptasi dan belajar. Terus juga supervisor aku ada sih yang bosi waktu itu, karena dia mungkin masih muda juga kan ya, jadi emaknya juga kerja di situ bareng sama aku, dan dia sempet dimarahin sama emaknya juga, dibilang kayak jangan bosi gitu. Tapi kalau menurut aku belajar banyak hal di situ, karena aku jadi tahu bahwa tipikalnya orang di Australia itu memang ada yang bosi, memang ada yang kayak dia ngerasa kayak bos, tapi ada juga yang kayak dia nggak ngerasa kayak bos, dia kalau nyuruh tuh minta tolong gitu, kayak minta tolong sopan banget tuh juga ada. Aku dulu ngerasanya kayak itu yang bos itu pun itu temen ya, itu temen, jadi kayak karena dia lebih muda aja sih, tapi sebenarnya temen gitu, sebenarnya orangnya asik gitu kan. Cuman memang pada saat kerja dia agak nge-pressure gitu. Cuman lucunya nih, karena dulu kan aku nggak ada pengalaman sama sekali ya kan buat kerjaan kayak gitu, jadi dia sempat nyuruh aku kayak gini, do you know how to mop gitu kan. Terus aku kayak no, I don't think so, because I never seen that one before. Aku mau kayak gitu, karena alat lapelnya itu dia kayak pakai bucket itu kayak aku nggak pernah lihat sebelumnya, jadi aku nggak tahu. Aku bisa sih ngepel, tapi ya ngepel kayak di Indonesia ya kan, yang diproses pakai tangan. Kalau ini kan pakai bucket itu, jadi aku nggak tahu. Dan dia kayak what, dia kayak shock banget gitu, what, you don't know how to mop, katanya gitu kan, kayak you never mop in your life, katanya gitu kan. Terus gue bilang actually I have maid in our house, aku bilang gitu. Kita punya pembantu kan di rumah itu, jadi kayak cuman ya maksud dia kayak kamu gak pernah map memang di seluruh hidup kamu. Aku bilang I did before, aku bilang gitu kan, aku pernah sih, cuman kan kayak ngerti gak sih gengs, kan kita pernah ya kalau di sekolah ya kan, ada tuh bersih kelas di kayak akhir semester atau apa gitu kan. Terus kalau di rumah sih emang ada pembantu, jadi kayak nggak pernah. Cuman ya pernah ngepel kalau pas lagi numpahin something ya kan, kita mesti ngepel lah, karena kan nggak mungkin nungguin pembantu datang 2 hari lagi gitu kan, nggak mungkin ya kan. Jadi ya pernah sih, tapi ya bukan kayak buat kerja gitu kan. Ya kalau buat kerja ngepel di kerjaan ya nggak pernah lah gitu kan. Jadi ya culture shock, tapi diajarin akhirnya sama dia cara pakai bucket itu gimana. Dan itu ternyata meresnya kan diinjak pakai kaki tuh geng, terus kita tarik tuh mapnya ke atas kayak gitu kan. Jadi aku merasa kayak aku bersyukur banget karena aku dapat kerjaan yang tidak begitu berat. Jadi kalau buat kalian yang awal-awal ke Australia dan memang gak ada pengalaman di kerjaan fisik, sebaiknya kalau saran aku jangan langsung memforsir diri kalian dengan kerjaan yang jamnya panjang sampai 8 jam atau ke atas. No, itu bukan ide yang bagus. Dan kalau bisa juga kalian pilih kerjaan yang gampang-gampang aja gitu, yang kalian kira-kira udah kurang lebih ada gambaran atau bisa gitu, jadi biar nggak kaget juga gitu. Karena itu yang di YouTube itu aku lihat dia sampai sempet nangis ya kan. Jadi ya aku alhamdulillahnya nggak sampai kayak gitu. Jadi ketemu bos yang jahat pernah, tapi nggak sampai yang kayak gitu. So buat kalian pikirkan lagi kembali kerjaan pertama apa yang akan kalian cari. Jangan forsir diri, ingat harus tahu kapasitas diri, oke?
sangat memberikan gambaran lah ya bagaimana kehidupan di Australia, bekerja di sini yang notabene bukan kerjaan skill. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan see you di video-video selanjutnya.